yang namanya mahasiswa itu kan pasti pemuda itu yang nantinya akan mengurus bangsa ini. Perlu, soalnya sekarang kan ada juga waktu pemilu itu ada yang nggak mau ikut coblos, golput. Jadi kita dari mahasiswa harus semua bekerja sama biar hak pilih itu harus dipakai. Mahasiswa itu apalagi seperti jurusan saya komunikasi gitu, itu sangat penting karena di kuliah juga mempelajari politik itu juga kan. Jadi sebagai mahasiswa saya sendiri itu sangat haruslah ikut berperan juga membahas permasalahan bangsa kita. Itu merusak moral juga, merusak moral bangsa. Kalau menurut saya itu udah kayak anak kecil. Jadi kan ini ya membahasnya tentang negara gitu. Tanya mau digunain terus sekarang cara pemilunya aja udah kayak gitu, udah menyimpang. Kalau dilihat kan Indonesia utangnya udah banyak, rakyatnya banyak melata. Dan itu ada pembaruan dari presiden mungkin dengan pemilihan ini ada pemimpin baru yang bisa merubah itu. Pemerintah yang sekarang yang banyak melakukan banyak yang ketahuan korupsi itu kan seharusnya dari hukum sih yang lebih perlu ditegaskan kembali gitu. Ya, acara dialog seperti itu penting karena setelah ada acara dialog itu pasti orang-orang yang menghadiri acara dialog itu kan lebih terbuka lagi wawasannya. Saya bagus itu harus kalau bisa Diseringkan gitu. kalau bisa harus ada jadi jangka waktu yang tertentu yang jadi misalnya minggu ini ada, minggu depan juga. Menurut saya ini sangat dianjurkan untuk ikut karena ya tadi di sini akan dibahas bagaimana seharusnya peran mahasiswa untuk untuk memajukan bangsa kita sendiri. Sistem demokrasi sangat kental dengan nuansa perebutan kekuasaan. Politik yang seharusnya bermakna bagaimana mengurus urusan rakyat justru terabaikan. Pasalnya, wakil rakyat dan penguasa akan berusaha mengembalikan modal politik yang amat besar untuk menjadi capres dan cawapres, terutama untuk kampanye pemilu. Karena gaji yang tak seberapa, tak akan bisa membuat balik modal. Korupsi menjadi satu-satunya cara yang paling efektif dan efisien. Dan dalam 2 tahun terakhir masa jabatan, para wakil rakyat dan penguasa itu telah mulai sibuk kembali mempersiapkan diri untuk rebutan kekuasaan lagi atau mempertahankan kursi kekuasaan. Lalu, kapan rakyat diurus? Bukankah mereka dipilih oleh rakyat justru untuk mengurus rakyat? Namun ironisnya, rakyat tambah sengsara dan menderita. Karena kebutuhan hidup makin mahal, daya beli makin menurun, biaya kesehatan dan pendidikan makin tak terjangkau, lapangan kerja makin sempit. Singkatnya, rakyat tetap miskin, tetap susah, dan tetap tak pernah hidup sejahtera. Yang sejahtera justru yang mengaku sebagai wakil-wakil mereka. Pemerintah nggak perhatikan rakyat, cuma kalau gini dengan mahal sangat sedih gitu Pak. Saya menangis tuh gini Pak. Pusing lah mikirin pemerintah selama ini kerjanya apa gitu. Suruh kesini Jokowi, suruh datang, suruh lihat. Rakyat merasa tidak puas dan sangat terpecah belah. Politisi mengeluh bahwa rakyat berperilaku seperti anak manja. Sebaliknya, rakyat mengeluh bahwa politisi tuli dengan keinginan mereka. Rakyat berubah menjadi sosok yang gemar berganti partai, secara rutin mengalihkan kesetiaan mereka dari satu partai politik ke yang lain. Mereka juga merasa semakin tertarik dengan partai yang radikal dan populis.
Mereka terjebak dalam struktur partai yang kaku. Cita-cita mereka dibajak oleh kelompok kepentingan tertentu. Hampir tidak ada pemerintahan demokratis yang mampu mengontrol pengeluarannya. Sebagian besar negara demokrasi telah meminjam, mengeluarkan, dan menarik pajak secara berlebihan, sehingga mengakibatkan krisis keuangan yang membawa berbagai negara ke jurang kebangkrutan. Itulah sedikit potret fakta demokrasi di sepanjang masa penerapannya. Tentu realitas ini menimbulkan tanya, mengapa semua ini bisa terjadi? Apa akar masalahnya? Itulah segelintir pertanyaan yang muncul dalam benak kita. Untuk itu, Gerakan Mahasiswa Pembebasan Komisariat Universitas Komputer Indonesia menyelenggarakan dialogika untuk mengupas dari sudut pandang yang kritis dengan tema Proyeksi Demokrasi Antara Harapan dan Angan-Angan.